Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Rolia Situmorang. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Saya menjadi dosen di Eka Prasetya dimulai tahun 2019 sampai saat ini. Adapun mata kuliah yang saya tekuni sampai saat ini adalah perilaku organisasi. Sebagai seorang dosen, saya sudah melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UK TPT di bidang pengajaran untuk mata kuliah perilaku organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi mempunyai bobot 3 SKS dan juga merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen di semester 5. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membentuk dan memahami bagaimana perilaku individu dan juga perilaku kelompok diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan organisasi, serta bagaimana perubahan lingkungan organisasi berpengaruh terhadap sistem struktur organisasi. Dalam mata kuliah perilaku organisasi ini terdapat 16 kali pertemuan, 2 diantaranya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran dalam satu semester yang saya bawakan berdasarkan turunan dari CPMK, yaitu sub CPMK. Di antaranya adalah konsep dasar perilaku organisasi, perilaku individu dan kelompok dalam menjalankan kerjasama tim kerja, mengkategorikan kepuasan kerja dan stres kerja dalam organisasi, motivasi individu, kelompok dan tim kerja, membangun komunikasi yang baik antara individu dan kelompok, mengambil keputusan yang berhubungan dengan individu dan kelompok kerja, menganalisis berbagai konflik yang terjadi, bentuk-bentuk kepemimpinan dalam organisasi, membuat struktur dan juga budaya organisasi, dan yang terakhir, perspektif perubahan kepada setiap anggota organisasi. Dalam mata kuliah yang saya bawakan, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Yang artinya delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran secara langsung dengan menampilkan PowerPoint dan juga video yang terkait pada materi tersebut. Di interaktif, saya membuka forum diskusi dan juga sesi tanya jawab saat berlangsungnya mata kuliah dan juga pada selesai perkuliahan. Assessment, di sini saya membentuk kelompok belajar baik individu dan diberikan tugas kepada masing-masing dan juga kelompok belajar tersebut. Untuk menjaga sistem belajar mengajar berjalan dengan baik dalam satu semester, perlu disampaikan yang namanya kontrak perkuliahan secara tertulis kepada mahasiswa. Dan saya menyampaikan kontrak perkuliahan tersebut di pertemuan pertama, di mana kontrak perkuliahan tersebut meliputi materi dalam satu semester dan juga aturan yang harus ditaati dalam satu semester oleh mahasiswa. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah ini didasarkan atas kehadiran dengan bobot nilai 15%, tugas 1 dengan bobot nilai 20%. Tugas 1 ini meliputi tugas rutin dan juga tugas individu. Tugas 2 dengan bobot nilai 25% yang meliputi kerja kelompok, membuat mini riset, jurnal, dan lain sebagainya. UTS dengan bobot nilai 20%, UAS dengan bobot nilai 20%. Sedangkan untuk range nilai yang telah ditetapkan adalah 0 sampai 39 dengan nilai huruf E, 40 sampai 54 dengan nilai huruf D, 55 sampai 69 dengan nilai huruf C, 70 sampai 84 dengan nilai huruf B, 85 sampai 100 dengan nilai huruf A. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi yang dilakukan di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Nah, kita akan mulai materi kita ya, materi perilaku organisasi. Nah, kalau dikatakan perilaku organisasi ada 2 materi. Yang pertama kita akan membahas perilaku yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua kita akan bahas organisasi, di mana tempat dari
manusia itu beraktivitas atau bekerja. Oke ya. Nah, pertama kita bahas organisasi. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam mengenai organisasi karena sudah pernah kalian pelajari di semester sebelumnya. Masih ingat mata kuliah apa? Bahas organisasi. Pengantar, manajemen. Yang kedua, kewirausahaan masuk. Manajemen sumber daya manusia. Itu lebih dominan bahas mengenai organisasi. Jadi organisasi itu bisa kita anggap sebagai suatu aktivitas atau tempat di mana suatu individu dapat bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oke ya, itu dikatakan disebut dengan organisasi. Nah, ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama formal dan informal. Contoh formal, PT, CV, UD, apalagi? Banyak ya. Kalau informal, contohnya apa? UMKM. Kalau keluarga termasuk formal atau informal? Informal. Kelompok belajar? Informal. Kalau kalian di sini atau kita di sini, formal atau informal? Formal. Kenapa? Belajar. Kira ini termasuk formal. Karena apa? Kita kan mempunyai struktur susunan. Ada dosennya, ada waktunya, ada juga lagi manajemennya di dalamnya. Oke ya, itu dia. Jadi nggak usah kita bahas kalau mengenai organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke individunya. Nah, ada beberapa hal yang pasti dimiliki manusia dalam hidupnya. Yang pertama ada disebut dengan IQ atau intelligence quotient. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kelebihannya. Kalau dia IQ adalah orang yang tingkat pengetahuannya itu tinggi. Dia selalu ingin tahu, IQ-nya tinggi. Tapi ada loh kekurangan orang yang IQ-nya tinggi. Yang pertama adalah susah beradaptasi. Yang kedua apa? Biasanya, tapi saya tidak mengatakan IQ tinggi orang susah beradaptasi, enggak. Ada beberapa orang yang IQ-nya tinggi itu susah beradaptasi. Yang kedua apa? Apa? Nah, biasanya saya tidak mengatakan selalu. Orang yang IQ-nya tinggi itu lebih ke introvert. Dia menyendiri. Dia merasa bahwa teman saya itu pikirannya nggak sejalan dengan saya lebih pintar. Ada lebih warna egonya lebih tinggi. Yang pertama. Yang kedua, spirit quotient. Nah, spirit ini kan semangat nih. Ini dia manusia yang memiliki semangat dalam tugas dan pekerjaannya. Kelemahannya apa? Ini dia. Gak usah berkawan sama dia. Kenapa? Gak cocok. Kadang dia hanya tidur-tiduran saja. Sedangkan kita saya di sini hanya belajar terus. Percuma satu kelompok. Di sini dia sulit menerima keadaan orang lain. Jadi dia merasa dia lebih hebat, dia lebih tahu semua. Oke ya. Nah, yang ketiga ada namanya emotional quotient. Emotional quotient ini bukan berarti emosi-emosi aja ya. Emosional itu adalah membentuk kepribadian kita. Kekurangannya apa? Ini angkuh, nggak peduli, emosional. Ini dimiliki manusia yang ketiga ini. Apakah ini kalau misalnya spirit quotient bisa tidak dimiliki manusia? Tidak mungkin, pasti dimiliki. Oke, ini dia gambaran utama individu. Kita bahas individunya dulu ya. Oke, muncul pertanyaan.
Bagaimana organisasi dapat merubah individu? Atau dengan kata lain, apakah organisasi dapat merubah individu? Silakan, siapa yang bisa jawab? Berikan alasannya. Ada yang bisa? Apakah organisasi dapat merubah individu? Ya, silakan. Bisa. Berdiri. Jawabannya bisa. Alasannya? Karena organisasi kita bisa bertemu dengan orang kan. Oke. Bisa berubah dari sama lain. Oke, karena adanya perbedaan di antara manusia di dalamnya, individunya. Oke, yang lain? Ya, silakan. Aku tidak bisa sih Pak, karena kan Bisa. kalau organisasi itu kan kalau individu orangnya nggak mau berubah nggak bisa Pak. Karena Individunya tersebut. lebih mengalami keras kepala ya. Ya. Kamu termasuk nggak Mas? Mungkinnya Mas. Kayaknya ya. Oke. Nah, sekarang saya tidak bisa mengatakan punya dia salah dan sebaliknya. Ya. Tapi pada umumnya, apakah organisasi bisa merubah individu? Jawabannya bisa. Alasannya karena apa? Di dalam organisasi itu ada yang disebut dengan norma, aturan, etika dan lain sebagainya. Contoh, misalnya, dover misalnya, saya tidak suka memakai kemeja. Saya pengen bajunya itu kaos saja. Ketika dia memasuki tempat bekerja yang wajib memakai kemeja, apakah dia akan memakai kemeja? Wajib. Kalau dia tidak memakai, tidak boleh. Maka organisasi dapat merubah individu dapat dikarenakan norma, aturan dan lain sebagainya. Itu aja. Nah, yang kedua, gimana kalau kita bandingkan? Bisa nggak individu merubah organisasi? Ya bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena apa? Power atau kekuasaan dalam dirinya. Power itu ada dua. Yang pertama, power of position, yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan dalam struktur organisasi. Contohnya ini, saya punya perusahaan namanya PT IRS. Udah tahu lah ya IRS yang tahu nggak IRS? Nah, itu lah. PT IRS itu milik saya sendiri. Saya membuat peraturannya. Tidak boleh seperti A, B, C dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang bekerja di situ melanggar peraturan, tidak boleh masuk. Kenapa? Saya merubah organisasi tersebut dengan aturan saya, karena itu perusahaan saya. Produksi. Oke. Yang kedua, power of personal. Mungkin karena dia cantik, karena dia tampan, karena dia berwibawa, karena dia berpesona. Sekarang pertanyaan saya, Komisaris Kelly, kenapa kalian memilih si Kelly? Kecuali alasannya tidak ada pilihan lain Pak, kecuali itu. Kenapa kalian memilih si Kelly komisaris? Gak ada yang mau. Oh cuma sedikit, berarti Kelly kamu mengajukan diri. Oke. Harusnya komisaris itu lebih laku Pak, lebih bagus sebenarnya sih ya, tapi nggak masalah kan. Oke, ya mungkin kalau misalnya kalian memilih si Kelly, oh mungkin si Kelly cantik ya, mungkin si Kelly dia mempunyai aturan yang kuat. Jadi kalau dia ngomong, kita bisa langsung oh iya ya, betul juga ya. Itu namanya power of personal. Misalnya kalian pilih si Dover jadi komisaris, ada juga orang kalau ditempatkan dalam suatu posisi dia bisa berubah. Kenapa? Posisinya. Itulah dia ya. Oke.
Nah, tadi kita sudah membahas organisasi, kita sudah membahas perilaku. Nah, ini kita bisa saya jelaskan mengenai perilaku organisasi tersebut. Ya, inilah pengertiannya. Tapi yang perlu kalian tahu adalah perilaku seseorang itu berubah dikarenakan lingkungannya. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu 100% ya. Karena ada orang, walaupun dia di lingkungan yang baik ataupun tidak baik, itu tidak bisa merubah karakter atau perilaku dia. Ada juga seperti itu. Tapi pada dasarnya pasti akan berubah. Contoh, misalnya di kelas ini. Di kelas ini orangnya aktif semua. Kalau ada pertanyaan, selalu bisa menjawab. Pokoknya semua aktif. Tiba-tiba ada dari kelas lain pindah ke sini. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan, semua kalian aktif, tapi dia tidak. Apa yang dirasakan dia? Bisa saja beda, tersudutkan, dan lain-lain. Otomatis karena lingkungan dia semua aktif, dia akan memutar otak bagaimana cara aktif dalam kelas. Itu ini. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis perilaku. Yang pertama perilaku individu. Ini yang saya katakan tadi, individu bisa berubah. Itu dinamakan perilaku lingkungannya. Yang kedua, kelompok. Ada orang yang dimasukkan dalam kelompok, dia bisa berubah. Ada juga yang tidak. Perilaku kelompok. Ada yang dalam organisasi. Nah, ini dia. Bagaimana suatu organisasi itu di dalam individu itu dalam suatu organisasi. Ini skop yang lebih kecil, ini dia menengah, ini dia sudah skop lebih besar tingkatannya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita akan bahas perbedaan-perbedaan. Pernah dengar psikologi? Pernah ya? Di kampus kita tidak ada ya materi psikologi organisasi. Apa sih perbedaan? Kalau psikologi itu membahas mengenai apa ya? Mengenai kejiwaan manusia, pemikiran. Oke. Nah, contohnya kita ambil satu. Apa sih perbedaan dari psikologi? Persamaannya apa? Perbedaan dulu. Perbedaannya, psikologi itu membahas mengenai kejiwaan manusianya saja. Sedangkan perilaku dia membahas semua yang ada dalam organisasi. Persamaannya sama-sama membahas manusia. Yang kedua, ada perbedaan dengan teori organisasi. Nah, teori organisasi kalian bahas di semester sebelumnya itu di mata kuliah apa? Masa lupa, Mas itu pengarutan dari sini. Nah, ya, sama-sama membahas mengenai proses struktur dan lain sebagainya. Persamaannya itu tentang organisasi. Oke ya, itu dia perbedaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau dikatakan unsur-unsur berarti berhubungan dengan bagian dari perilaku organisasi. Apa aja bagiannya? Orang. Kita bahas orang. Struktur, susunan, teknologi, dan lingkungannya. Dari ketiga ini yang paling dominan dalam perilaku organisasi adalah orang dan lingkungan. Oke ya, itu dia unsur-unsur dari perilaku organisasi. Nah, ini dia ada sifat-sifat manusia. Yang pertama kita akan lihat, terkadang manusia ingin berubah dalam lingkungannya, dia tidak bisa. Dikarenakan apa? Mungkin faktor kejiwaan, mungkin faktor masalah. Apalagi dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi perlu adanya perubahan. Kalau misalnya kita masuk dalam suatu organisasi kelompok, kita mengharapkan ada perubahan dalam lingkungan. Itulah kesimpulan dari sifat perilaku organisasi pada slide ini. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Masuk kita sejarah perilaku organisasi. Menurut Plato,
Ada 3 filosofik. Intinya seperti ini. Filosofik ini adalah manusia yang keinginan atau rasa ingin tahunya tinggi, atau dengan istilah kita, orang yang pengen belajar. Kalau dia berkumpul dengan teman kawan-kawannya, yang dibahas itu adalah pengetahuan pembelajarannya. Kalau berkumpul dengan keluarga, tetap akan dibahas mengenai pengetahuan. Ada di sini orangnya. Jangan kaget Pak ya. Yang kedua, spirit, manusia yang hanya mengejar kekuasaan atau ambisi. Ada di sini orangnya. Jadi kalian tidak mau mengejar kekuasaan atau jabatan? Naik gajinya siapa? Naik gaji kan termasuk ke sini juga sih, ambisi. Dia jelas semua manusia pasti ada ini ya. Kok malu? Itu kan sudah bagian dari manusia sebenarnya ya kan. Yang ketiga namanya appetite. Ini mengejar kenikmatan dunia. Jangan berfokus kepada hanya satu kalimat aja ya. Harus semua. Oke, ini dia appetite. Nah, jangan-jangan sini beberapa orang. Doven, pokoknya si Doven kan jalan di depan. Jadi kebetulan di depan, saya tanya dia, dari 1, 2, 3, kamu lebih dominan di mana? Nomor 2. Kan sini. Oke. Nomor 2. Alasannya? Karena cepat bisa jadi kaya. Cepat jadi kaya. Boleh. Kelly, kamu di mana? Lebih dominan? Pak, tadi boleh ditanya. Tadi kan saya bilang tentang masalah gajinya. Itu di yang bagian 3-nya itu juga ada masalah tentang uangnya, Pak. Ada. Jadi Tapi kalau tentang gaji, dia lebih dominan di sini. Karena kalau itu dipikir, selalu dipikirkan dia gaji ambisinya hanya itu dominan dia di situ. Tapi ambisinya dia tidak terlalu. Manusia tidak terlalu memikirkan itu. untuk yang nomor 3 ini contohnya gimana? Nomor 3 ini pokoknya dia bawaannya happy. Apapun masalah dibawa happy. Yang penting dilakukan dia apa yang menurut dia senang, baik akan dilakukan dia. Contohnya ini beberapa contoh yang saya buat. 1, 2, 3. 2, Pak. 2. Ini nggak usah malu ya, nggak apa-apa. 1 orang lagi. Kalau saya bertanya si Doven, berarti yang saya tanya 1 lagi adalah Oke. Pokoknya yang dulu ini sudah pasti lah ya. 1, 2, 3. Sudah pilih namanya 3. Tapi semuanya kan tidak satu persatu kan? Kita punya dulu ya kan? Kalau nomor 1. Oke. Nah, jadi apapun yang kalian pilih di sini itu tidak salah ya, tidak salah. Itu kan memang karakter kita. Bahkan ada juga sih, saya lebih dominan Pak antara nomor 1 sama nomor 3. Keduanya boleh nggak apa? Tadi saya tanya di kelas sebelumnya, itu mereka kebanyakan membeli nomor 1 filosofi. Jadi kalau mungkin ya mereka belajar kelompok atau pergi kemana-mana, pengetahuan dari bahas mungkin tergantung manusia. Oke ya, itu dia menurut si Plato. Yang kedua menurut si Max Weber. Nah, menurut si Max Weber ini dia menjelaskan teori birokrasi. Saya simpulkannya seperti ini. Setiap manusia harus melewati tahap atau step per step. Tidak boleh langsung dari bawah langsung ke atas. Ya, kalau sebenarnya sih kalau kita prakteknya boleh aja sih, ya. Tapi dalam kita langsung loncat, berarti ada sesuatu di dalamnya, ya kan? Jadi kita tidak usah membahas itu, kita bahas step per step. Kita ambil contoh, kalian ingin mendapatkan ijazah S1.
Step pertama yang akan kalian lakukan adalah mendaftar kuliah. Yang kedua, menyelesaikan setiap semester, mulai dari semester 1 sampai semester 7, 8 lah ya masing-masing. Yang ke-8, selanjutnya step ketiga, skripsi. Skripsi sudah termasuk itu sebenarnya proposal sidang sudah termasuknya. Dan yang keempat, wisuda, maka dapatlah ijazah. Oke, nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup mata kuliah kita hari ini. Selamat malam semua, sampai ketemu minggu depan. Demikianlah penjelasan sistem proses belajar mengajar dan juga video pembelajaran yang bisa saya sampaikan dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.